Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan dialog spesial kita ini semakin menarik terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dinas BMBK, Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Bapak M. Taufikullah STMM. Di sesi 1 dan sesi 2 sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Taufik terkait pembangunan dan pengelolaan jalan. Di sesi ketiga ini kita lebih pada teknis struktur jalan ini, Pak Taufik. Jadi maksudnya supaya pemirsa Tegar TV ini tahu juga soal teknis struktur jalan, lebih punya ilmu juga lah tentang jalan ini. Ya, silakan Pak. Bagi-bagi tentang ilmu tentang jalan ya. Ya, sharing tentang jalan. Ya. Baik, Omar. Jadi jalan itu dalam pengelolaannya begitu. Kadang-kadang masyarakat melihat ini jalan rusak, ini jalan bagus. Begitu. Bagaimana sih ngitungnya jalan ini begitu? Dikatakan misalkan begini. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ini mempunyai target kemantapan jalan di tahun dalam RPJM di tahun 2022 ini dipatok sebesar 76%. Oh, targetnya itu ya? Iya. Apa sih 76% jalan mantap? Kemantapan jalan itu 76%. Targetnya 76%. Itu adalah jalan yang baik, panjang jalan yang baik dari 1693 km tadi itu jalan yang baik berapa kilo dibagi 1600 itu ketemu 76%. Ya, bagaimana menghitung jalan baik? Begitu. Apakah kita bilang bahwa oh ini jalan baik, jalan yang nggak ada lubang, jalan yang rusak nggak ada lubang, seperti apa sih jalan baik dan jalan rusak gitu? Kita ada metode penilaiannya. Mulai dari survei distress index, misalkan SDI, mengukurnya dengan SDI, bisa mengukurnya dengan IRI, International Roughness Index, tingkat kekasaran permukaan jalan, misalkan, begitu. Dan ini ada teknik-tekniknya. Ada yang kita secara visual menghitung berapa jumlah lubang dibagi per kilometer. Kita hitung pakai rumus, baru kelihatan ini jalan rusak, jalan sedang. Oh gitu ya. Bisa ini gitu. digolongkan. Ini jalan baik, jalan sedang, ada rusak ringan, ada rusak berat. Jadi 4 kategori. Dikategorikan seperti itu. Dia ngelihat kalau lubangnya mungkin ya, saya secara awam, kalau lubangnya 1 mungkin dia kerusakan sedang atau ringan gitu ya. Kalau di bawah, masih di bawah 5% itu masih di jalan baik. Jalan baik. Oh iya. Jadi lubang-lubangnya ada lubang besar, ada lubang-lubang kecilnya nggak apa-apa, jalan lubang-lubang kecil kan masih tergolong, masih bisa dilalui dengan kecepatan tertentu. Di bawah 5%. Iya, di bawah 5% itu masih tergolong jalan baik. Itu ada standarnya seperti begitu. Itu bagaimana menghitung kondisi jalan tadi. Jadi bukan berarti bahwa biar kita nggak debatable, ada namanya seperti International Roughness Index. Ada mobil begitu, itu kita pasang alat tirinya. Dia pakai sonar, pakai inframerah, itu menghitung kekasaran permukaan jalan. Jadi semakin banyak dia goyang-goyang mobilnya, semakin dihitung. Jadi jalan baik itu menurut dia adalah kekasarannya rata, nilainya di bawah 7. Begitu. Itu jalan baik menurut bukan kita yang melihat. Bukan kita yang melihat, tapi alat sudah mengukur. Ya. Kalau di APBN, jadi maksudnya bukan kita, itu bukan selera kita yang nilai itu ya. Ada alat ukurnya jelas ya. Betul. Misalkan kalau kita manusia masih ngukur, ada misalkan faktor kelelahan. Waktu surveinya ada faktor kelelahan. Jadi masih ada faktor-faktor lain. Tapi kalau ini alat itu benar alat yang mengukur. Betul. Alat yang mengukurnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini jalan baik, ini jalan sedang, ini jalan rusak. Alat yang memang. Tapi tadi Pak Taufik bilang kemantapannya targetnya 76% ya? Iya, 76%. Itu meningkat terus? Kita posisi di 75%. Begitu. Tahun 2022. Di akhir 2021 kemarin, Desember. Kita di 75%. Di atas
target range track kita di angka 74%. Jadi sudah di atas surplus. Ya. Jadi nilai baik kita. Mm-hmm. Target range track 74, kita 75% ya gitu. Nah, tahun 2022 akhir tahun ini kita diminta untuk bisa target pemantapan jalan di 76%. Nah, tapi secara hitung-hitungan kita, kalau misalkan kita bisa melaksanakan ini program di 2022 ini bisa terlaksana semua, insya Allah target kita kemantapan di atas 76 itu sendiri gitu Bang. Karena kita harus melihat seperti apa kinerja kita gitu. Karena begini, jalan itu nggak diapa-apain aja rusak. Apalagi hujan ya. Betul. Karena kenapa seperti begitu? Karena faktor alam, matahari, hujan dan lain-lain sebagainya. Apalagi kita gunakan. Mobil kalau abang taruh di mobil di garasi rusak nggak pelan itu kalau nggak dipanasin, nggak dirawat dan lain, akan rusak seperti begitu juga jalan begitu. Jadi kita harus rawat setiap tahun, kita harus rawat kondisinya seperti begitu. Nah, jadi dalam penanganan jalan ini begitu ada pola-polanya yang harus dilakukan. Makanya kapan itu dia peningkatan, kapan itu rehab berkala jalan, kapan itu rehab rutin jalan, itu ada strategi-strateginya dalam penanganan jalan. Jadi misalkan kayak kita Bang, kita kalau mau hidup sehat bukan cuma 4 sehat 5 sempurna. Kalau mau sehat, makanan gizi cukup, istirahat teratur, tambah suplemen, tambah olahraga. Seperti begitu. Tanpa itu hidup kita nanti nggak sehat begitu. Apalagi kalau dipakai kerja terus, nggak ditambah-tambah, ya itu jadi hancur. Nah, begitu juga jalan. Begitu. Kalau dia nggak dirawat terus jadi dipakai, apalagi dipakai melebihi tonase tadi, itu cepat sekali jalan itu rusak. Dan itu ada bidangnya ya, seperti kata Pak Taufik, ada bidang pemeliharaan. Iya, jadi kita misalkan jalan yang rusak berat, itu siapa nangani? Itu bidang pembangunan. Begitu, bidang pembangunan. Biasanya yang jalannya sudah kondisinya rusak berat. Begitu. Nah, kalau rusak ringan dan rusak sedang, itu teman-teman di bidang rehab ya, pemeliharaan. Jadi begitu. Strukturnya biasanya dalam bidang pembangunan itu, kalau dia fleksibelnya hot mix, itu 2 lapis. Gitu. Di overlay di aspal itu 2 lapis. Jadi habis dari dilapis pertama, nanti di-coating lagi, ditempel kasih lem lagi, lapis kedua. Itu namanya sudah masuk struktur pembangunan. Begitu. Kalau rehab berapa? Rehab itu cuma 1 lapis. Jadi rusak-rusak dibagusin, dilapisin, itu masih termasuk rehab berkala. Rehabilitasi berkala. Kalau rutin bagaimana pengadaan rutin? Itu patching itu lubang-lubang kecil itu kita tutup. Kita tutup. Karena lubang besar tuh mulainya dari lubang kecil. Jadi strateginya bagaimana supaya ini? Ya, kita harus laksanakan pemeliharaan rutin jalan. Jadi kita punya strategi dalam pelaksanaan jalan. Jadi bagaimana memanfaatkan dana yang ada, ya, bisa menghasilkan target yang sesuai dengan rencana. Itu perlu ada strategi. Begitu. Jadi tadi pembangunan jalan tadi untuk struktur rigid itu juga harus kita ada dua struktur. Ada rigid beton, ya. Ada fleksibel hot mix tadi. Fleksibel. Bisa. Ya. Kapan ditaruhnya ini? Kita harus ngeliatin daerah setempat. Kalau daerah setempat itu misalkan tanahnya, jenis tanahnya itu labil, ya, labil ataupun berair begitu banyak genangan air gitu. Itu biasanya kita pakai gunakan rigid beton. Ada ya. Rigid beton. Tapi bukan berarti kalau misalkan yang lain nggak boleh rigid beton. Nah, misalkan seperti Riyakudu. Jalan Riyakudu. Kita lebarkan sekarang. Karena apa? Itu mukanya Lampung. Betul. Mukanya Lampung. Wajahnya Lampung. Berandanya kira-kira. Berandanya kita Provinsi Lampung. Nah, begitu keluar tol, lewat jalan Riyakudu. Itu jalan provinsi, Bang. Panjang sekitar 3,15 kilo. Itu kita lebarkan, dan rencana ke depan itu dari situ nanti kita lebarkan lagi sampai dengan pintu tol itu rigid semua.
Nah, kenapa rigid? Hmm. Begitu karena nanti tonasenya karena dia tol, Oh iya. ya beban-beban berat itu mau Oh, masuk ke jalan iya. nasional. Jalan nasionalnya kan bypass itu jalan nasional. Iya, iya. Nah, iya. sedangkan jalan itu jalan provinsi. Hmm. Nah, kan ada begitu dari jalan nasional masuk jalan provinsi masuk jalan nasional lagi, sedangkan jalan nasional itu MST-nya 10 ton. Nah, makanya kita harus meningkatkan itu pakai dengan MST 10 ton. Makanya kita Yang buat ngimbangin jalan biar nasional. ngimbangi jalan Iya. nasional. Soalnya kalau nggak imbang, Kalau nggak gitu kita bisa cepet rusak. Cepat Iya. rusak. Iya, Itu strategi juga. dan itu akibat itu memang agak sedikit mahal gitu. Agak mahal kita Iya. waktu buat untuk jalan Riyakudu itu, walaupun itu cuma 3,5 kilo, tapi kita Enggak, buat saya hanya ngebayangin masyarakat itu belum tentu mengerti itu soal strategi-strategi. Oh, karena iya. ini jalan nasional, ini jalan provinsi yang harus disesuaikan dengan jalan nasional. betul, gitu. betul. Ya. Jadi kira-kira seperti begitu kita memanfaatkan strategi yang ada dengan tadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan dana yang ada ini untuk target yang bisa semaksimal mungkin bisa kita capai. Begitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat? Yang dilayani masyarakat itu bukan Bandar Lampung, seluruh Lampung kita layani. Oh, 1693 km itu. Jadi itu yang harus kita layani semua. Kalau kita melayani Bandar Lampung nanti yang mulai kanan teriak, atau yang Kota Agung teriak, di mana kami nggak dilayani? Kami bagaimana kami harus membagi itu? Jadi banyak strateginya bagaimana dalam penempatan tadi rigid beton ataukah fleksibel itu kita lihat. Terus bagaimana pola ininya dia masuk pembangunan atau dia masuk rehab atau dia cukup masuk rutin. Nah ini pakai strategi itu dalam pengelolaan jalan supaya kita bisa dengan dana yang terbatas kita bisa dapat mencapai target yang maksimal, kinerja yang maksimal kira-kira seperti itu. Kalau misal target itu ujungnya itu tadi seperti kata Pak Taufik kali itu apa, kemantapan itu ya? Kemantapan jalan. Jadi jalan. bagaimana menghitung kalau misalkan anak sekolah itu ada rapornya, kita rapornya itu kemantapan jalan itu. Bagaimana kinerja Bina Marga dilihat dari situ. Nah, kita sudah melakukan. Meskipun kadang-kadang orang teriak-teriak, ini jalan nggak pernah dibagusin, ini nggak jalan bagusin. Jadi pemirsa, mohon maaf karena keterbatasan anggaran, biasanya kita ada bukan berarti kita nggak mementingkan yang lain, kita semua penting begitu, tapi kita punya prioritas. Kita buat prioritas mana saja begitu. Karena memang mahal dan yang paling utama tadi Pak, bahwa begitu kita sudah bangun kita sama-sama menjaganya. Itu yang lebih penting. Jadi kita dengan dana yang terbatas kita bisa dapat capai kinerja yang maksimal lah. Seperti itu kira. Cocok, mantap itu Pak Taufik. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini memang pengetahuan soal jalan perlu diketahui secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Tapi memang target dari Dinas BMBK ini seperti yang dia sampaikan soal kemantapan jalan. Artinya bahwa kemantapan jalan itu masyarakat juga nyaman dengan jalan itu ya. Betul. Pak Taufik ya. Iya. Iya. Ya, pemirsa. Iya, kita akan lanjutkan pemirsa pembicaraan kita tentang pembangunan dan pemeliharaan jalan di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.